Halo guys, selamat pagi. Ketemu lagi dengan aku Juan. Hari ini aku akan membuat daily vlog bersama teman-temanku, Anet dan juga Merile. Jadi, kalian akan melihat kegiatan kami sehari-hari. Yuk, ikuti kegiatannya. Biasanya setelah bangun tidur, aku merapikan kasur lalu berdoa. Oke, kalau begitu aku merapikan kasur terlebih dahulu. Sekarang waktunya untuk saya berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas nafas kehidupan yang masih kau berikan pada saya pagi ini. Berkatilah saya dalam bertindak hari ini, agar dapat melakukan segala sesuatu dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Maafkan saya jika masih sering berbuat dosa, pada Yesus Putramu telah rela wafat demi mengampuni dosa kami manusia. Berkatilah agar hari ini saya bisa bertindak dengan baik dan bisa menjadi pewarta kerajaan Allah. Amin. Setelah ini, aku akan bersiap-siap untuk PJJ. Kalau begitu, aku mandi dulu ya. Setelah bersiap untuk PJJ, kami akan absen di grup kelas dan Zoom bersama wali kelas masing-masing untuk presensi dan doa pagi bersama. Sekarang jam pelajaran Bahasa Indonesia, dan kita akan melihat tugas dari guru di MS Team. Oke, mari kita lihat. Tugasnya per kelompok nih guys. Aku kan sekelompok sama Anet sama Juan kan. Ya udah, nanti aku mau telepon atau chat mereka dulu gitu, biar pembagian tugasnya jelas. Hai Juan, hai Net. Ini tugas bahasa Indonesianya kan per kelompok. Nah, kita bagi tugas aja. Kamu mau literasi yang mana? Biografi pahlawan ekologis, tokoh pendukung teori masuknya agama Islam di Indonesia, atau tokoh penemu hukum-hukum dasar kimia? Aku ambil yang biografi pahlawan ekologis aja deh. Aku yang biografi tokoh pendukung teori masuknya agama Islam di Indonesia. Oke deh, kalau gitu, aku biografi tokoh penemu hukum-hukum dasar kimia ya. Iya, ya udah aku matiin dulu ya. Soalnya habis gini maunya ada Zoom apa selanjutnya nih. Bye. Iya. Oke, aku juga mau join Zoom nih. Bye. Iya ya, aku juga join Zoom deh. Bye. Karena aku dapat bagian untuk literasi biografi pahlawan ekologis. Jadi sekarang aku mau literasi dulu. Yuk ikutin aku sekalian biar kalian belajar. Aku bakal literasi dulu. Aku mau pilih tokoh yang mana, terus aku nanti baca-baca kisah hidupnya dia, terus baru aku buat biografinya deh. Jadi setelah aku tadi literasi semuanya, aku jadinya pilih ini satu tokoh namanya Rudi Putra. Dia itu merupakan peneliti biologi. Nah, habis ini aku mau lihat biografinya Rudi Putra dulu. Habis gitu baru aku literasi. Aku buat biografinya. Nah, aku udah saya baca-baca semuanya yang ada di web tadi. Dan sekarang aku mau buat biografinya dulu. Yuk, ikutin aku buat biografinya. Oke, sekarang aku akan mengetik teks biografinya. Dan yang pertama-tama, yang jangan lupa ditulis yaitu judulnya. Karena aku akan menulis teks biografi tentang tokoh pahlawan ekologis, jadi aku
menulis judulnya biografi Rudi Putra karena aku mengambil Rudi Putra sebagai tokoh pahlawan ekologisnya. Nah, yang kedua yaitu struktur teks biografi ini ada 3, yaitu yang pertama orientasi, yang kedua peristiwa penting, dan yang ketiga reorientasi. Jadi sekarang aku akan mengetikkan orientasinya terlebih dahulu. Orientasi ini terdiri dari pengenalan tokoh dan pengenalan tokoh-tokoh yang berperan penting di dalam kehidupan tokoh yang akan kita ceritakan dalam biografi. Aku akan mengetik orientasinya terlebih dahulu. Nah, setelah orientasi selesai, aku akan masuk ke peristiwa penting. Peristiwa penting ini berisi peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh tokoh yang akan kita ceritakan dalam teks biografi, yaitu peristiwa-peristiwa ketika dia menghadapi masalah-masalah dalam mencapai cita-citanya, dan juga menceritakan tentang cara dia menghadapi masalah-masalah yang dihadapi untuk mencapai masa depannya dia atau mimpi-mimpi yang akan dia capai ini. Nah, yang ketiga, reorientasi. Pada bagian ini, penulis akan menyampaikan komentar evaluatif atau pertanyaan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang sudah dikisahkan dalam bagian sebelumnya. Tapi, dalam teks biografi, reorientasi ini tidak bersifat wajib. Jadi bisa ada, bisa juga tidak ada di dalam teks biografi. Dan kebetulan teks biografiku kali ini akan aku beri reorientasi. Udah selesai nih, aku udah selesai mengerjakan teks biografiku. Jadi Rudi Putra ini merupakan seorang ahli biologi yang bekerja di Provinsi Aceh. Dia dulunya membuat petisi yang meminta pemerintah Indonesia untuk menegakkan hukum konservasi dan menolak usulan Aceh. Dia memimpin tim perlindungan badak pada ekspedisi lapangan untuk mengejar dan menangkap pemburu liar di ekosistem Lauser. Jadi, kesimpulannya Rudi Putra ini merupakan orang yang melindungi ekosistem Leuser agar badak Sumatera tidak punah. Ekosistem ini merupakan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan ekosistem ini sendiri terdapat 2 komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Makhluk hidup ini bisa tinggal di 2 alam, yaitu di darat dan di laut. Oh iya, kalian tahu nggak kalau misalnya ngitung lebar sungai itu bisa dihitung menggunakan trigonometri loh. Oke, sekarang aku mau cari biografi salah satu tokoh penemu hukum dasar kimia. Banyak sih pilihannya tapi bingung mau pilih yang mana. Akhirnya ketemu nih salah satu penemu hukum dasar kimia, yaitu Joseph Louis Peirce. Dia penemu hukum Peirce, dia asal Perancis. Penelitian yang dilakukannya tersusun atas unsur-unsur dengan komposisi tertentu dan tetap. Oleh karena itu, hukum Peirce dikenal dengan hukum perbandingan tetap. Bunyi hukum Peirce adalah perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tentu dan tetap. Hai, yuk ikut aku literasi tentang biografi tokoh pendukung masuknya agama Islam di Indonesia. Yuk, jangan bosan-bosan ya teman-teman.
Oke, aku udah nemu salah satu tokoh pendukung teori masuknya agama Islam ke Indonesia, yaitu Buya Hamka, atau bernama asli Abdul Malik Karim Amrullah. Dia adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pertama, dan dikenal pula sebagai tokoh masyumi dan ulama Muhammadiyah. Sepanjang hidupnya, Buya Hamka dikenal sebagai sosok ulama besar yang gigih membela Islam dan sangat tegas dalam hal akidah tanpa kompromi. Teorinya banyak juga ya guys. Capek nih habis kerjain tugas. Kita teleponan bareng teman-teman bentar yuk. Gas lah. Aku sudah ngerjain literasinya nih. Banyak banget tokonya. Teori-teorinya dan budayanya juga banyak. Emang budaya-budayanya ada apa aja? Contohnya nih ya, ada budaya cara berpakaian. Budaya cara berpakaian ini masih berlangsung sampai sekarang loh. Orang-orang perempuan memakai hijab untuk menutup auratnya. Oh iya ya, itu juga termasuk budaya ya. Berarti para penjual hijab itu termasuk pedagang dengan inspirasi budaya di Indonesia ya? Ya, itu termasuk budaya mereka. Iya juga ya. Aku juga baru sadar kalau itu termasuk pedagang dengan inspirasi budaya Indonesia. Wah, udah jam segini nih. Bentar lagi tugasnya dikumpulin. Ayo kirim ke aku tugas-tugas kalian biar tak edit terus tak jadiin satu terus kukumpulin. Nah, tugas bahasa Indonesia kelompokku udah kelar nih guys. Paling habis gini aku bakal lihat-lihat itu bentar. Habis gitu kita closing ya, ketemu di video selanjutnya. Karena tadi aku dapet bagian untuk cari-cari biografi pahlawan ekologis, aku tadi kan ada tuh salah satu penyebab pencemaran lingkungan kan bisa karena kendaraan-kendaraan alat transportasi masa kini. Jadi aku habis gini mau lihat-lihat macam-macam alat transportasi masa kini nih. Yuk ikuti aku. Ada sepeda motor, ada bajai, ada mobil. Oh ya guys, kalian tahu nggak kalau mobil ini tuh didesain supaya bisa penyok ketika terjadi tabrakan loh, agar ketika terjadi tabrakan lebih mengurangi efek cedera pada pengendaranya. Lalu ada bus, ada juga truk yang untuk mengangkut-angkut barang, ada juga kereta api. Nah, kalau untuk yang pesawat ini, dia untuk ketika mendarat, dia juga menggunakan vektor loh. Jadi ketika dia mendarat, dia tidak langsung turun ke bawah. Dia ada arahnya, yaitu agak ke depan dan ke bawah. Aku udah selesai nonton YouTube nih guys. Ya udah, kalau gitu sekian dulu ya daily vlog dari kelompok kami, dan semoga kalian suka dan gak bosen ya. Jangan lupa di like, comment, and share. Bye bye.